Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Gopin IT.com. Channel yang dimana membahas tentang seputar teknologi komputer. Baik teman-teman, di video yang ke-17 ini atau bagian 17, saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita menghapus atau mendelete sebuah folder atau file pada komputer kita. Jadi, di sini saya akan mentutorialkan eh, tahap 1 dan tahap 2. Yang pertama, cara menghapusnya itu secara tidak permanen. Dan yang kedua, tahap kedua, saya akan menghapusnya secara permanen. Bagi kalian yang penasaran, simak videonya sekarang juga. Oke. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke tutorialnya. Nah teman-teman, ini adalah tampilan desktop di laptop saya ini menggunakan OS atau Windows 11 ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang menggunakan Windows XP 7, 8, 8.1, 10 dan 11 itu tidak jadi masalah, silakan. Tapi yang harus teman-teman ketahui, mungkin ada sedikit perbedaan dikit aja ketika mau masuk ke sistemnya ya. Itu nggak jadi masalah teman-teman, asal teman-teman udah paham ya. Oke teman-teman, kita lanjut aja. Kita langsung ke bagian kotak ini ya teman-teman ya. Klik aja, klik kiri pada mouse teman-teman. Nah, sudah tampil seperti ini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang misalnya tampilnya berbeda, sesuaikan saja teman-teman ya. Maksudnya bagi teman-teman yang paham gitu, udah paham dengan Windows XP 7, 8, 8.1, 10, pasti teman-teman bisa kok. Oke, baik teman-teman. Di sini ada divisi ya teman-teman. Bagi teman-teman yang menggunakan nama sendiri atau nama istri teman-teman, nama anak teman-teman, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau saya pribadi, di divisi ini saya menggunakan sebuah default name pada Windows 11 teman-teman ya. Jadi nggak saya rubah nih. Kecuali bagian yang bawah nih ada data C, data D, data E, saya rubah biar lebih fleksibel ya. Maksudnya, oh data penting di mana, oh data yang harus di print yang mana, seperti itu. Jadi saya menggunakan sebuah nama sesuai dengan keinginan saya. Baik teman-teman, kita lanjut saja ke tutorialnya. Di sini ada divisi nih, klik aja pada mouse. Kemudian, oh ya teman-teman, saya mengingetin ya ke teman-teman. Bagi teman-teman yang menyimpan sebuah data penting, saya sarankan, sangat disarankan, jangan pernah naruh di data C ini. Karena kenapa data C ini ketika komputer atau laptop teman-teman terkena virus, itu bakal hilang semua. Kok bisa? Bisa. Karena ketika komputer atau laptop teman-teman terkena virus, biasanya laptop atau komputer teman-teman diinstal ulang Windows atau install ulang OS. Otomatis data C hilang semua teman-teman. Gitu ya. Jadi saran saya, taruh di data D atau data E. Atau bagi teman-teman yang mempunyai data F, silakan. Nah, terus saran saya lagi, itu rekomendasi saya ya teman-teman. Data penting teman-teman, misalnya kekhawatiran teman-teman yang sangat besar, bisa data teman-teman itu di backup dulu terlebih dahulu. Bisa menggunakan flash disk atau hard disk eksternal bagi teman-teman yang punya hard disk eksternal ya, untuk menjaga hilangnya data. Khawatir. Tapi selama ini saya ditaruh di data D atau E itu tidak pernah hilang teman-teman. Tapi ini mah jika teman-teman tidak sengaja menghapusnya gitu, itu kan sangat sangat rugi ya teman-teman. Apalagi data penting-penting teman-teman itu data kerjaan, data foto teman-teman keluarga masa kecil, atau data-data foto-foto yang menurut teman-teman itu sangat penting lah di kehidupan teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung saja ke data E, klik kiri. Kalau saya data E ya, saya pergi ke dokumen seperti biasa. Baik teman-teman,
Di sini saya akan menghapus atau mendelete sebuah folder ya. Baik teman-teman, saya akan membuat sebuah folder terlebih dahulu. Klik kiri pada mouse teman-teman. Misalnya aku. Nah, folder yang saya buat ini nantinya akan saya hapus teman-teman ya. Jadi saya akan memberi 2 tipsnya teman-teman. Yang pertama, menghapus tidak permanen, dan yang kedua menghapus secara permanen. Di sini saya akan mencobanya menghapus yang tidak permanen teman-teman. Jadi ketika data atau folder aku ini dihapus, nanti dia bakal balik lagi ketika kita pulihkan teman-teman ya. Oke, kita klik kiri pada mouse teman-teman. Kalau sudah ke blok ini, klik kanan. Seperti biasa teman-teman, kalau di teman-teman tidak ada icon ini, bisa teman-teman langsung show more option aja ya di sini. Nah, di sini saya akan mendelete. Atau bagi teman-teman yang misalnya Windows-nya pakai bahasa Indonesia, di sini tulisannya biasanya menghapus atau hapus ya teman-teman. Kalau pakai bahasa Arab berarti apa, bahasa Amerika, UK, US itu seperti apa. Atau pakai bahasa Thailand seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja. Kita delete, klik kiri pada mouse. Nah, folder yang tadi saya buat, folder aku, dia hilang. Tapi teman-teman misalnya, aduh datanya belum di backup lagi, kehapus nih gimana? Tidak sengaja kehapus atau gimana? Teman-teman bisa pulihkan kembali ya. Coba kita klik kanan. Di sini ada tulisan undo delete atau Ctrl plus Z. Jadi dibarengin nih, Ctrl dulu baru Z, nanti dia akan tampil lagi. Jadi itu shortcut namanya ya teman-teman di keyboard teman-teman ya. Kita langsung aja di sini klik kiri pada mouse. Nah, data yang tadi teman-teman hapus itu akan datang kembali kalau kita pulihkan. Tapi kalau data yang misalnya sudah kita hapus secara permanen, itu tidak akan bisa kembali lagi teman-teman. Caranya seperti gimana? Klik kiri, kita menghapus secara permanen ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman di keyboard teman-teman tekan shift ya. Tekan shift dengan delete atau plus delete ya. Shortcutnya itu di keyboard teman-teman. Tekan shift sekarang, tekan shift lalu delete. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Are you sure you want to permanently delete this folder? Jadi ini jadi ada pertanyaan nih teman-teman, kalau misalnya dihapus secara permanen, apakah Anda yakin ingin menghapus folder ini secara permanen? Jika teman-teman sudah yakin ya silakan. Yes, tapi kalau misalnya teman-teman nggak jadi no aja. Jadi kita yesin aja. Nah, jadi folder yang tips yang kedua ini ketika di delete itu nggak akan bisa tampil lagi teman-teman. Ya. Jadi bagi teman-teman, nah di sini sudah tidak ada tulisannya undo delete, tidak ada ya teman-teman ya. Ada juga undo rename sama redo delete ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi sangat penting menurut saya tentang kita harus paham komputer itu ya teman-teman ya. Baik, kurang lebihnya segitu dulu dari tutorial saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.